Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber kita yang sempat hadir pada hari ini. Yang pertama, Jopri Poganda SF sebagai pengamat ekonomi. Dan di samping saudara kita Jopri ini ada saudara Medi, atau lebih dikenal dengan nama Midit. Nama Midit ini cukup populer, juga pengamat di OKU ini. Serta di depan kita ada Kakanda Sudirman Merdeka. Beliau ini adalah tokoh masyarakat, tokoh politik, dan pengamat. Jadi semua permasalahan di OKU ini beliau ini banyak mengetahui dan memahami, serta ingin mengkritisi serta ingin menjadikan kritiknya itu akan dijadikan solusi. Saudara kita Sudirman Bro. Terus selanjutnya ada saudara kita Mufti Ali SE juga, beliau ini pengamat juga di bidang sosial masyarakat termasuk ekonomi. Selanjutnya ada Hermanto Idris. Beliau ini jurnalis top OKU. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ayo Pak Elvis kenalkan diri juga lah. Bersama saya Elvis Rahman. Mari kita bahas ataupun diskusikan semua permasalahan OKU. Permasalahan yang di OKU ini sudah kompleks sebenarnya. Mungkin karena beberapa waktu lalu ataupun beberapa tahun terakhir ini dengan adanya kepala daerah yang dijabat 2,5 tahun lebih oleh PLT Bupati, dan sampai saat ini pun masih PJ Bupati, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di OKU ini belum bisa disempurnakan untuk diselesaikan. Seperti itu. Di antaranya saat ini yang kami dengar dari masyarakat OKU ini, bahwasanya keluhan masyarakat yang sampai ke kami, bahkan ke narasumber-narasumber yang ada ini pun sampai kan, bahwasanya salah satu dari permasalahan itu yakni air bersih ataupun suplai air bersih dari perusahaan daerah Tirta Ogan yang ada di Kabupaten OKU ini. Terkait dengan permasalahan air bersih yang dari PDAM Tirta Ogan ini, banyak sekali permasalahan yang muncul, sehingga ada keresahan di masyarakat. Kadang itu airnya mati ataupun tidak mengalir, dan kadang juga air itu tidak bersih. Mungkin kalau bahasa dari masyarakat ini kan, PDAM itu terlalu jujur seperti itu. Jadi apa yang ada di Sungai Ogan itulah yang mereka suplai, seperti itu. Jadi terkait permasalahan ini mungkin narasumber yang ada pada saat ini bisa memberikan masukan, sehingga PDAM OKU ini bisa bekerja dengan baik ataupun bisa memproduksi air yang disuplai ke masyarakat itu menjadi bersih dan higienis seperti itu. Mungkin untuk awalnya kami minta dulu masukan dari Bu Jopi selaku pengamat ekonomi tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dr. Mendesri selaku pengamat ekonomi sekaligus persoalan sosial masyarakat. Hari ini kalau menyangkut masalah pembahasan kualitas air PDAM di OKU, memang benar seperti yang dikatakan oleh moderator bahwa bisa dikatakan masih jauh dari kata layak untuk bisa dinikmati oleh para konsumen.
Karena bagaimana kita lihat kondisi air itu yang mengalir ke konsumen sampai ke rumah-rumah pelanggan nyaris serupa dengan kondisi air sungai yang ada. Jika air sungai jernih juga yang mengalir. Jika air sungainya itu ya kemudian yang mengalir. Cuma bedanya di sini sudah ada penambahan bau perkulit. Nah, gitu. Nah, jadi selaku salah satu konsumen juga, ini sebagai masukan bagi pihak PDAM sekaligus pihak pemerintah daerah sebagai pengawas atau atasan daripada PDAM akan lebih baik jika dilakukan pengelolaan yang benar terhadap bahan baku air dari Sungai Ogan yang disedot masuk tempat penampungan PDAM. Tentu saja dalam ini tidak cukup hanya dengan 1 pak atau 2 pak ya, Pak ya. Kalau seperti yang pernah saya lihat di daerah-daerah Jawa, itu ada sampai 5 sampai 6 tempat penampungan Pak. Dari penampung pertama diolah, terus terbuang sampah, masuk tempat penampung kedua diolah lagi, masuk lagi tempat ketiga, sampai finishing, sampai kualitas airnya memang betul-betul memadai, layak dikonsumsi, bahkan bisa langsung diminum. Ada seperti itu Pak. Baik itu tidak begini. Seperti contoh Jakarta, atau saya pernah di Jakarta lama ya, air yang diserut ke Simpang Pak. Artinya lebih kotor dari sungai kita kan, tapi bisa jernih seperti air galon setelah sampai ke konsumen. Nah, ini tentu saja dengan pengelolaan yang memang betul-betul produksi yang matang, sehingga menghasilkan kualitas air yang baik. Bukan hanya sekedar disedot, masuk bak penampung 1-2, kasih karborit terus dialirkan ke konsumen. Dengan alasan apabila kita tanyakan, alasan begini biasanya yang pernah saya dengar ya, kata pihak PDAM, jika airnya mesti diolah hingga bersih jernih, nanti banyak yang tidak tersuplai airnya karena sedikit katanya. Lah yang mikir dong, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Artinya air dikelola dengan baik dan benar, menghasilkan kualitas air baik, tapi semua konsumen bisa tersuplai. Itu yang dipikirkan. Tidak bisa memakai prinsip ekonomi normal ini Pak. Ya. Karena sifatnya kan pelayanan publik. Dia cari untung itu, pasti semua orang cari untung. Tetapi ya yang wajar-wajar. Ya. Memang untuk memproduksi air itu sedemikian rupa hingga memenuhi kualitas sesuai standar, memang butuh biaya. Baik dari peralatan, baik dari tenaga kerja. Nah, tapi itu kan bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan oleh konsumen itu dilakukan. Nah, itu saja sebagai masuk pada PDAM sebagai bertingkat lagi masalah produksi airnya. Jangan cuma cedok, karborit, alirkan. Nah, itu tak cocok. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bung Yogi tadi, bahwasanya terkait pengelolaan yang benar. Ya. Jadi mungkin pengelolaan yang benar ini bisa dibenahi mulai dari sumber daya manusianya serta sarana dan prasarananya yang canggih dan modern seperti itu ya. Selanjutnya Bung Medi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik di PDAM Oku ini sudah berlarut sejak lama, tapi sampai saat ini belum ada solusi yang bisa memberikan pelayanan berupa ya seperti air bersih tadi kan. Dan stigma yang berkembang di masyarakat ini memang benar bahwa PDAM ini perusahaan paling jujur. Tidak ada yang lebih jujur daripada perusahaan ini. Apa yang didistribusikan itulah yang masyarakat terima. Nah,
untuk keluhan masyarakat ini saya rasa bukan sudah tidak tertampung lagi sebenarnya ini. Karena rata-rata keluhan masyarakat ini sama. Air yang mereka terima ini seperti air kopi susu. Butek kamu dikit kan? Masyarakat ini ingin solusi yang tepat agar mereka ini bisa merasakan nikmatnya air. Apalagi di daerah kita ini sumber air itu banyak sekali. Namun mereka mendapatkan air yang tidak layak. Sebenarnya sudah tidak layak air itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat kita. Jadi harapan masyarakat ini, pemerintah ini memberikan solusi apa yang tepat, yang cepat agar mereka bisa menikmati sumber air yang mereka butuhkan. Saya kira hanya itu dulu yang saya sampaikan. Mohon ditanggapi oleh moderator seperti apa solusi yang tepat oleh rekan-rekan sekalian agar bisa disampaikan ke pihak-pihak yang berkompetensi. Saya rasa terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara kita Medi yang telah memberikan masukannya. Bisa kita simak apa yang disampaikan tadi bahwa solusi yang diinginkan oleh masyarakat itu yakni solusi supaya bisa air yang disuplai oleh PDAM OKU bisa bersih dan higienis seperti itu. Kami juga melihat bahwasanya saat ini PDAM OKU ini sudah banyak, sudah mekar seperti itu. Ada yang di Bakung, ada yang di Tanjung Baru, ada yang di Tanjung Agung, bahkan ada yang di Batu Mata juga. Artinya upaya pemekaran ini sudah mereka lakukan untuk katakanlah untuk menyuplai ke semua konsumen atau ke semua penduduk OKU yang ada ini. Artinya tujuan mereka itu sudah benar, bahwasanya supaya semua masyarakat OKU bisa dialiri oleh air yang bersih oleh PDAM OKU. Tetapi sampai saat ini seperti yang saudara Medi katakan tadi, sudah bertahun-tahun dari waktu ke waktu sampai saat ini tidak ada air yang disuplai itu bersih, kotor semua. Yang bahasa jujur tadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya mungkin kami mintakan masukan dari kakak kami, senior kami ini, aktivis yang sudah tahu kan Bapak Sudirman SE atau lebih populer dengan nama Mang Bro. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih saudara Elvis. Tadi permasalahan ini adalah permasalahan PDAM, dari perusahaan daerah penjaminan air minum, ya kan itu. Jadi dari kita bahas ini adalah air minum. Dalam pengertian di sini, air minum itu air yang layak ya dikonsumsi oleh masyarakat. Tadi juga dari saudara Medi dan saudara Yopi sudah panjang lebar menjelaskan, dan bahkan ada kritikan. Dan ini PDAM harus menerima kritikan dari masyarakat. Inilah suara dari rakyat, suara dari masyarakat, dari suara dari konsumen yang mewakili konsumen. Apa yang mereka alami dengan PDAM ini? Jadi seperti yang disampaikan tadi, PDAM ini permasalahannya memang sudah lama. Dan masyarakat sudah banyak mengeluh, komplain sudah banyak. Tapi dari pihak dari manajemen, ya manajemen PDAM, dia tutup mata. Seakan-akan dia tidak punya beraksi, atau memang dia di luar daripada kemampuan dia untuk melakukan perbuatan pelayanan yang lebih baik lagi. Kita tahu persis Pak Elvis, PDAM Maju Raja ini Tirta Ogan ini
itu mulai berdiri tahun 1980. Kode Presi kalau sebelum 80. Dan pada zaman itu adalah bupatinya Bapak Haji Muhammad Saleh Hasan. Saleh Hasan. Jadi pada tahun 1980 sampai sekarang, ya sudah berapa puluh tahun, 40 tahun lebih. Ya. Jadi infrastrukturnya, ya, sudah pasti itu sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan. Makanya seperti ada main PAF-nya, pipa induknya. Karena apa? Pada waktu berdirinya ini dulu, PDAM dia tahukan ini, karena konsumennya sedikit, tahun 80-an itu. Sekarang ini kan banyak, berarti perlu lagi ada penambahan, expansion lagi, perluasan daripada PDAM ini. Ya. Dan kita tidak habis saya berpikirnya kalau di perusahaan air minum tempat lain itu dia operasinya 24 jam. Begitu kita butuh, kita buka alat kerannya itu keluar air. Tapi kalau di kita kan tidak seperti itu. Ada jam-jam yang tertentu. Nah, ini menjadi permasalahan. Kenapa bisa begitu? Berarti ada teknis yang bermasalah. Pelayanannya ada yang bermasalah. Jadi kembali ke sini, kembali kita ke pokoknya. Tidak lepas ini daripada pelayanan. Pelayanan itu dan juga sumber daya manusianya, sumber daya manusianya juga harus manajemennya yang benar-benar menguasai di bidang ini. Jangan sampai ada banyak keluhan-keluhan masyarakat, komplain masyarakat, dan masyarakat dirugikan. Sering kita terdengar masyarakat hanya membayar angin, begitu dibuka kerannya, paletnya, nggak keluar air tapi keluar angin. Tapi dalam metering diberputar, kita bayar. Ini banyak. Nah, hal yang seperti ini harusnya manajemen PDAM harus cepat tanggap untuk mengatasi ini permasalahan ini. Sebab air ini, Pak Elvis, ini adalah kebutuhan yang terutama bagi masyarakat. Sama dengan listrik. Jadi sampai permasalahan PDAM terlalu larut. Karena apa? Harus pihak manajemen PDAM harus benar-benar mereformasi diri, memperbaiki baik kata itu dari sistem, dari sumber daya manusianya, cara administrasinya, teknisnya, dan semuanya. Karena ini untuk pelayanan publik, dan pelayanan publik berhak, konsumen berhak untuk mendapatkan hasil yang prima, hasil yang baik. Karena mereka itu dengan sendirinya dengan jelas itu membayar, ya. Pasti dia akan meminta pelayanan yang terbaik. Saya kira itu sementara ini. Kalau untuk yang lain nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk paparan atau masukan dari saudara kita Sudirman Bro. Beliau ini sudah tawakan yang menjelaskan bahwasanya PDAM itu sudah berdiri 40 tahun. Tapi selama 40 tahun ini mungkin hanya di awalnya saja yang disuplai air bersih ke konsumen ini. Saat ini selama yang saya tahu belum pernah mereka suplai air yang bersih yang layak dikonsumsi itu. Tapi kita suka juga kita ambil inti dari apa yang disampaikan oleh rekan tadi bahwasanya pelayanan dan peremajaan dari peralatan yang ada, sarana dan prasarana yang ada. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan masukan ataupun penyampaian dari saudara kita pengamat Kopu, yakni saudara kita Mutiali Sarjana Ekonomi. Silakan. Terima kasih saudara Elvis dalam hal ini selaku moderator dari pertemuan rapat kecil diskusi menyangkut PDAM. Di
bicara kualitas air, di sini perlu kita sikapi bahwasanya PDAM harus berbenah diri menyangkut pelayanan publik, menyangkut kualitas air dan sistem pengolahan air bersih dalam hal ini di PDAM Kabupaten Oku. Bicara sistem pengolahan air bersih dalam hal ini, PDAM harus memperbaiki sistem pengolahan daripada air yang dari Sungai Ogan itu diolah kembali untuk disalurkan ke konsumen-konsumen. Karena dari pembicaraan awal tadi, kualitas air yang sampai di konsumen itu kurang baik. Dalam hal ini tidak layak untuk dikonsumsi, cuma untuk bisa mandi dan cuci saja. Nah, jadi kami dalam hal ini masyarakat Kabupaten Oku memberikan saran masukan agar supaya sistem pengolahan daripada air bersih itu diperbaiki. Nah, walaupun menyangkut anggaran Kabupaten Oku tidak mencukupi, cuma bisa kita memperbaiki sistem pengolahannya saja dulu. Sistem pengolahannya saja dulu. Bagaimana caranya? Ya, didatangkan tim ahli yang menyangkut pengolahan daripada air bersih itu agar supaya sampai di konsumen di Kabupaten Oku ini kualitasnya baik untuk diminum, mungkin sampai situ kualitasnya, bukan hanya sekadar mandi dan cuci saja. Itu yang mestinya harapan masyarakat Kabupaten Oku agar supaya berbenah diri PDAM Tirta Ogan dalam hal ini memperbaiki sistem pengolahan daripada air bersih untuk disalurkan ke konsumen-konsumen. Itu saja komen saya dulu dalam hal ini menyangkut PDAM Tirta Ogan Kabupaten Oku. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kita Budi. Selanjutnya mungkin kita rehat sejenak bersama, kita berhibur ya bersama biduan kita di Cafe Mons Corner Batu Raja. Mantap. Mari kita lanjutkan diskusi kita pagi ini tetap di Cafe Mons Corner Batu Raja dalam acara ngobrol asik santai segar sambil senyum serta sedikit serius, melanjutkan ataupun menyambung apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, ataupun masukan dan pendapat serta saran dari para narasumber tadi. Di antaranya Bung Jopi tadi menyampaikan bahwasanya SDM dan sarana dan prasarana. Jadi terkait SDM ini, rekan-rekan, terkait SDM dan sarana dan prasarana ini, apakah sumber daya manusia yang ada di PDAM itu perlu direformasi atau seperti apa? Serta sarana dan prasarana yang ada di PDAM Oku itu perlu direhab ataupun diperbaharui atau serta diremajakan. Mungkin Bung, selamat datang. Ini ada staf khusus Bapak Eman Nazir serta lawyer kondang Batu Raja Oku ini ada Dr. Rudi. Nah, terkait SDM tadi, terkait SDM dan sumber daya manusia yang ada serta sarana dan prasarana tadi, mungkin kita
langsung ke saudara Mukti untuk memberikan masukan serta saran ya. Karena tadi Bung Jopi menyampaikan bahwasanya SDM dan sarana dan prasarana yang ada di PDAM itulah yang paling katakanlah menjadi permasalahan utama, sehingga air yang disuplai ke konsumen itu tidak layak. Silakan Bung Jopi. Mintalah itu, karena tidak Terima terbatas, kasih. ada buhir. Jadi dari komentar Bung Jopi Oganda SE dalam hal ini menyangkut pelayanan PDAM di bidang pegawai. Jadi pegawai PDAM ini jumlahnya masih sedikit karena tidak ada lagi pengecekan meteran-meteran di setiap konsumen itu, tidak ada lagi. Sepanjang pengetahuan saya bahwasanya meteran itu ditembak saja. Per rumah itu ditembak biayanya 1 bulan itu 100.000. Itu hanya 100.000 kalkulasinya. Berarti sekitar pemakaian itu per rumah itu 2 kubik lah per hari. Dianggap hitungannya itu. Nah, jadi Nah ini kok tak respon tanggapi ya. ya silakan. Jadi yang untuk pelayanannya itu tidak pernah PDAM itu mengecek masalah meteran. Izin saya interupsi sebentar. Ya Pak silakan. Rofi, itu permasalahan pembiayaan itu ya, memang itu. Nah ini permasalahan. Kenapa? Ini terkait juga dengan legislatif, dengan dewan. Karena kenapa dapat angka seperti itu? Itu persetujuan dari legislatif, dari dewan. Jadi karena perusahaan air minum di tahun ini, ingat saya pernah mereka ini rapat dengan DPRD itu mengenai pembayaran PDAM ini. Jadi kesepakatannya itu untuk setiap konsumen itu bayar 100.000. Itu disepakati. Jadi kalau kebijakan itu tanpa disahkan oleh DPR itu ilegal itu. Tapi ini disahkan oleh DPR. Nah sekarang ini jadi kita pertanyaan, masyarakat sayangnya tidak pernah dilibatkan untuk bersama-sama untuk membicarakan ini. Padahal ini adalah kepentingan untuk rakyat. Kepentingan untuk rakyat itu sendiri. Jadi untuk mengambil keputusan kepada semua pihak, baik itu dari eksekutif dan legislatif, apalagi kebijakan yang sangat kepentingan untuk rakyat, tolong mohon dilibatkanlah masyarakat. Biar ada sumbangsi suara atau masukan dari masyarakat. Jangan mereka memutuskan sendiri. Ini ada keberatan daripada masyarakat. Jadi kalau masalah pembiayaan itu, itulah ceritanya itu. Karena ini dulu terjadi seperti itu. Jadi kedepannya seperti apa kita bahas, kita bisa bila perlu kita usulkan. Kita bahas kembali. Sebaiknya seperti apa, kebijakan pemerintah ini seperti apa. Saya kira itu Pak Menteri ya. Langsung ya. Silakan. Dilanjutkan. Jadi kalaupun itu ada pembicaraannya bahwasanya itu sudah dirapatkan di DPR dalam hal ini menyangkut satu rumah dihitung biayanya itu 100.000, itu sangat merugikan sekali Mang Bro dalam hal ini. Dikarenakan mungkin pemakaian konsumen di rumah-rumah itu mungkin berlebih, mungkin juga kurang daripada pemakaiannya. Jadi dipukul rata 100.000 itu memberatkan konsumen dalam hal ini, memberatkan konsumen. Ya, semestinya meteran
itu diperbaiki, meteran itu diperbaiki, sudah itu meteran itu setiap bulannya dicatat sama seperti PLN. Nah, jadi memang biaya itu sesuai dengan apa yang dipakai oleh konsumen. Jadi kalau dipakai menyangkut pukul rata dalam satu rumah itu 100.000 biayanya per bulan, mungkin pemakaian berlebih dan pemakaian kurang dalam hal ini kan menanggapi sebentar sama Pak. Silakan. Jadi begini Pak, itu yang biaya 100.000 itu. Dulu yang pernah saya dengar ada diskusi tetangga lah ya, bahwa ditetapkan 100.000 itu untuk apa? Menurut dari keterangan dari kawan anggota Dewan DPRD aku bahwa sepertinya itu subsidi silang. Jadi yang tidak mampu, yang mampu mensubsidi yang tidak mampu di pembiayaan apa pembayaran PAM itu. Makanya diputuskan 100.000. Jadi kalau memang ini ada keluhan dari masyarakat, semoga ini diterima oleh pihak-pihak yang punya otoritas ya di bidang ini untuk ditinjau kembali kebijakan ini. Jangankan suatu keputusan kebijakan ini. Undang-undang dasar aja kita boleh kita tinjau kembali untuk di amandemen. Jadi itu supaya nanti kemungkinan supaya ini mudah-mudahan ini didengar ya mungkin paling tidak ini ada status ini, mungkin dia bisa ini menyampaikan kepada pihak yang punya otoritas untuk ditinjau kembali. Sebab ini ada keluhan ini Pak Moderator dari mewakil dari konsumen dan masyarakat. Sebenarnya ada keberatan di situ. Pembiayaannya. Cara saya itu, terima kasih. Mungkin kami sambung sedikit. Kami sudah bisa memaknai apa yang disampaikan oleh saudara kita mungkin untuk penjelasan dari kata-kata kita tutup mangrove. Selanjutnya terkait apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi Medi, bahwasanya solusi cepat yang diharapkan oleh masyarakat agar air yang disuplai itu bersih, menurut para narasumber apa solusi yang cepat yang diinginkan oleh masyarakat itu? Kami mintakan kepada saudara kita Jopi. Terima kasih. Untuk menuntaskan persoalan ketersediaan suplai air bersih dari PDAM ke konsumen, solusi yang tepat itu tidak ada lain selain melakukan perombakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya energi. Artinya, ya baik tenaga operasionalnya, itu harus ditingkatkan kualitasnya. Memang betul-betul memahami bagaimana sistem pengelolaan air supaya menjadi air layak bagi konsumen. Di samping itu juga meningkatkan sarana prasarananya, terutama peralatan untuk mengelola air tersebut sehingga menghasilkan air berkualitas terbaik. Saya kira itu saja. Jadi begini ya, ini tidak lepas daripada semuanya itu dari manajemen. Sistem manajemen ini kan perusahaan daerah. Jadi sistem manajemennya, jadi orang-orang yang punya disiplin ilmu yang benar, agar kita supaya kita dapatkan hasil yang benar, ya kan? Betul. Jadi ini tidak terlepas dari manajemen. Dan kedua, masalah kalaupun ini nanti ada satu revitalisasi pipa ya. Jadi kita nanti ada pembersihan infrastruktur ya. Ini kan tergantung, ini yang pernah saya dengar ini masalah biayanya sangat besar. Mungkin puluhan M, kadang-kadang bisa sampai 100-an M dengan keadaan sekarang. Karena ini perlu peremajaan, karena sudah kadaluarsa puluhan tahun. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan APBD, berat APBD kita. APBD kita ini bebannya sudah terlalu berat.
Ya, nak bayar ini, bayar itu, segala macam. Ya, jalan setapak harus dijalani, siring harus dibuat, sekolahan harus permajaan. Jangan aktiviti kita untuk bayar karyawan, bayar gaji, bayar honor. Honor aja kita nggak tahu nih. Honor dinas ini. Jadi ada solusinya. Ada solusinya kalau mau. Kalau memang tapi para pejabat kita Oku ini harus banyak dari keluar. Di pusat itu banyak dana-dana itu untuk daerah. Tetapi kita harus datang nih. Wah, kalau istilah kita bahasa Latinnya dijulong. Amun tidak tenaga mau dijulong. Jadi mestinya pihak-pihak yang punya otoritas di bidang ini carikan dana-dana itu dari luar. Jangan kita mengandalkan APBD. Kalau mengandalkan APBD, Pak Medi Kusasi ini belum gajian ya. Apa staf khusus itu belum gajian? Mohon maaf ini Guyong. Saya rasa itu aja, mohon maaf ya Pak. Ya, sekedar waktu ini. Oke, terima kasih apa yang disampaikan oleh Kak kita, Bro. Kami ambil inti dari inti dari penyampaian dari Kakanda Bro tadi bahwasanya SDM. Jadi SDM itu perlu ditingkatkan orangnya kan, keilmuannya. Sekarang ini kuantitasnya, tapi kualitasnya agak kurang. Menyikapi masalah ini, banyaknya tenaga yang ada di PDAM itu apakah tidak terlepas dari intervensi dari para pejabat sehingga mereka banyak didudukkan oleh para pejabat untuk masuk, padahal katakanlah keilmuannya tidak kompeten di bidang itu. Terus yang kedua tadi masalah revitalisasi apa yang disampaikan Kang Bro tadi kan, ini jadi menarik karena revitalisasi ini membutuhkan anggaran yang sangat besar kata Kakanda tadi kan. Jadi anggaran yang besar ini mungkin tidak bisa diakomodir oleh APBD. Bahkan yang dijulok tadi sulit karena perwakilan ataupun anggota dewan ataupun DPD yang dari kabupaten kita ini tidak ada di Senayan itu kan, tidak ada. Jadi kesulitan kita. Ada perwakilan dari kita ini tapi dari kabupaten lain. Oke, Pak Edwin, maaf ya. Masalah infrastruktur ya itu bukannya otoritasnya, bukannya punya wewenangnya PDAM, itu PDAM itu hanya menerima kunci. Jadi yang untuk mencari dana itu yang di pusat harusnya ya pihak yang punya otoritas, dalam hal ini PU. Mungkin mungkin melalui Direktorat Jenderal apa itu? Kan ada itu Direktorat Jenderal bukan pengairan bukan kan? Nah, itu dana di Jakarta itu banyak, tapi tadi julok. Itu jadi begini, seperti ini Kang Bro ya. Apa yang disampaikan Kang Bro itu memang bisa jadi resume dari yang punya kompetensi untuk memajukan diri AMO. Tetapi tadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya SDM yang ada itu tidak terlepas, apakah terlepas atau tidak terlepas dari para pejabat yang ada di Oku untuk memasukkan orang-orang yang tidak berkompeten di situ, gitu kan? Nah, terus masalah revitalisasi yang Bapak sampaikan tadi, memang kita butuh dana banyak, dana yang sangat banyak. Tetapi apakah tidak ada jalan lain sehingga harus dengan dana yang banyak? Mungkin perlu skala kecil dulu, mungkin untuk kelurahan Batu Raja Lama dulu ataupun kelurahan Pasar Pucuk atau dengan lain seperti itu yang bisa disuplai air bersih dengan dana yang minim seperti itu kan? Betul Pak Edwin. Jadi begini Pak Edwin, itu dana seperti itu saya kan pernah berdiskusi berbicara dengan Direktur PDAM waktu dulu. Itu yang pertama yang kita bikin dibuat tahun 80 itu aja kurang lebih itu kalau kita harus revitalisasi kita kurang lebih itu sekitar 40 sampai 60 miliar. Jadi yang lama dulu itu bukan kan setelah itu kan ada penambahan. Terus mengenai sumber daya manusia. Bentar.
Terkait revitalisasi, kata Mang Bro tadi, peralatan sarana dan prasarana sudah buruk, katakanlah seperti itu. Tetapi kan ini kan ada pembangunan PDAM di lokasi yang baru. Ada di Tanjung Baru, ada di Hatta itu Lorong Duku, ada di Tanjung Maku kan. Tetapi hasil apa namanya itu yang mereka suplai tetap kotor. Itu kan yang baru mereka buat itu bagaimana? Jadi begini Pak. Itu yang kita maksudkan tadi. Manajemen. Semua ini tidak terlepas dari sistem dari manajemen. Ya. Sejelek apapun itu, sebagus apapun itu, kalau manajemennya benar-benar manajemennya dia menjalankan itu semuanya pasti insya Allah kita akan dapatkan yang baik. Tapi mobil baru aja, kita beli mobil baru nih contoh dari apa namanya, dari dealer. Tapi supir kita ini bukan ahlinya, nabrak ya, nggak sampai dari Palembang ke aja. Tapi kalau kita beli mobil jelek tahun 2010, tapi supirnya ahli, selamat kita di bawah. Jadi tergantung daripada sumber daya manusianya, manajemennya. Dia punya sistem Pak. Nggak bisa tidak punya sistem. Jadi kalau kita ini ya tidak terlepas daripada itu, sama dengan pemerintah. Jadi sama dengan pemerintah. Tergantung siapa yang kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya dia itu punya seperti kita ada seperti apa program apa kali itu program 5 tahun atau 1 tahun atau 3 bulan itu punya sistem Pak. Terus mengenai tenaga kerja, mungkin terlalu banyak tenaga kerja, itulah fungsi pengawas Pak. Perusahaan air minum Tirtaukan ini kan pengawasnya kan ada, malahan pejabat tinggi loh, pejabat teras itu pengawas dari perusahaan air minum itu melakukan. Ya, pertanyaannya seperti ini, apakah pengawas itu ahli di bidangnya atau seperti apa? Atau hanya jabatannya saja inilah sehingga mereka tidak bisa memberikan masukan-masukan terkait sarana dan prasarana sehingga suplai air menjadi tidak bersih. Harusnya inilah makanya kita sudah sama-sama Pak. Kita buka aja, transparan aja, kita buka habis saja, kita buka totalnya. Kita ingin, bukan kita ingin untuk menjatuhkan seseorang atau untuk menjawab, bukan. Ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan sampai anak cucu kita. Saya rasa itu. Jadi kita jangan ragu, kita buka saja, kita terbuka, kita kupas tuntas betul-betul. Oke, terima kasih saudara kepada Kakanda Bro. Untuk selanjutnya kami ingin dengarkan masukan dan saran dari lawyer kita, yakni Bapak Dr. Rudi SIH. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami kedatangan tokoh-tokoh muda dari OKU, termasuk juga aktivis dan satu tokoh yang tak asing lagi, yaitu Om Bro atau Pak Sudirman, Elvis. Di sini juga ada staf ahlinya, staf khusus dari PJ Bupati OKU, Pak Nasir. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh saudara kita Elvis yang tadi membuka acara ini, ngopi, pis apa? Ngobras ya. Ngopi pintar, santai, asik dan sejuk segar. Jadi untuk permasalahan yang tadi disampaikan, saya rasa ya kalau yang disampaikan oleh Om Bro tadi ya cukup konferensif lah ya mengenai permasalahan-permasalahannya. Yang sebenarnya terjadi kalau saya lihat dari dulu sampai dengan sekarang, PDAM itu tentang bak penampungan. Bak penampungan itu saya lihat kalau dengan sekarang ini, dengan fasilitas yang ada sekarang ini, itu tidak memadai lagi, tidak ada penambahan. Tapi konsumen daripada penggunaan air bersih ini bertambah, sehingga kata Pak Elvis tadi ada dibangun di sana, ada dibangun di sini. Yang tadinya intinya ada di PDAM di Jalan Sustami. Jadi water treatmentnya yang kurang di sini. Jadi kalau dilihat dari situ ada berapa penampungan itu yang mestinya dikelola, itu ada penambahan lagi. Karena kita ngambil dari air yang bersumber dari Togan.
Dan tiba-tiba pada saat akhir hujannya keruh. Jadi untuk pengolahan itu saya lihat itu tidak ada penambahan, malah cuma ditambah istilahnya kantor-kantor PDAM di setiap itu, tapi tidak sesuai dengan standar operasional mereka yang mestinya ada 5 bak di situ memang 3 bak. Kalau mengenai dana dari PDAM ini saya rasa cukup fantastis Pak, sehingga mungkin untuk mengembangkan ini apakah itu terkendala dari lahan yang tidak bisa membangun lagi bak water treatmentnya atau apa. Kalau dana saya rasa tidak mungkin, karena kalau pelanggan tidak bayar itu akan diputus. Kalau masalah kerugian dari PDAM, kerugiannya kayak mana? Karena kita tidak boleh ngutang. Jadi sebenarnya benar, bukan masalah SDM saya rasa. Kalau SDM untuk okuin SDM-nya udah diakui. Kenapa saya bilang OKU ini diakui? Untuk pemerintahan provinsi ini dikuasai oleh orang OKU, ada orang OKU di Pintar. Coba ingat sejarah. Kapan? Sejak kapan ini di provinsi itu dipimpin oleh orang OKU? Dari dulu. Jadi kalau pada SDM saya rasa tidak ada masalah. SDM kita cukup. Insinyur ada banyak, tenaga ahli yang tidak perlu istilahnya tuh gelar, tetapi dia berpengalaman banyak. Ya contohnya sendiri yang hadir di sini adalah teman-teman di sini, termasuk Pak Nasir BCW, ini saya tahu. Jadi satu lagi Galgi itu ada Pak Saiful Amin. Oh itu abang-abang hebat semua. Cuma bukan masalah SDM, cuma masalah kefokusan bagaimana untuk menghasilkan air bersih ini yang layak untuk dari PDAM itu ke masyarakat. Itu treatmentnya yang kurang. Dan satu lagi saya setuju dengan Pak Sudirman tadi yang mengatakan terlalu besar, terlalu gemuk di PDAM itu, sehingga uang itu cuma untuk gaji aja. Ingat ya, terlalu gemuk, terlalu banyak orang itu tidak efisien, malah saling mengandalkan untuk nanti dikerjakan oleh itu. Pertanggungjawabannya itu tidak jelas Pak. Kenapa mesti banyak-banyak orang tapi nggak efisien? Sedikit orang tapi bekerja bisa diawasi, itu yang penting. Ini kadang-kadang terlalu banyak, terlalu gemuk. Sekarang kerjanya apa, yang gemuk itu apa? Nah itu aja, sebenarnya nggak ada permasalahan dengan SDM. Cuman istilahnya itu keinginan untuk pengelolaan air bersih itu seperti apa. Kalaupun kurang itu bak penampung, ayo kita tambah. Karena dia tuh ada berapa kali filter, biasanya Pak Nasir ya? Ada berapa filter, ada istilahnya penambahan obat-obatan untuk membeningkan, desinfeksi. Itu yang dikatakan oleh Pak. Mungkin yang lebih ahli untuk hal-hal seperti ini. Cuma saya dari segi tatanan keadaan yang saya lihat dari zaman dulu saya besar itu di PDAM itu saya lihat itu kolam-kolamannya. Apakah itu tidak bisa lagi ditambah kolamnya karena tadi itu lahan? Karena kalau misalnya memang ditambah di tempat-tempat dibangun itu bukan untuk ini, tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi lihat untuk airnya, begitu airnya hujan datang, itu airnya seperti air lumpur. Nah, tinggal gimana istilah stokis air yang sudah siap untuk ini kan ada terus. Nah, ini kalau airnya itu datang itu langsung, kurasa nggak lagi masuk ke bak itu Pak. Mungkin kalau ada ikan seluang pacak masuk ikan seluang Pak. Di dalam itu. Jadi itu Pak itu saja kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa kita kian, dusun gitu aja. Sebenarnya saya sangat senang sekali dan kehadiran kawan-kawan di sini. Mungkin inilah serba-serbi OKU, bahwa OKU ini banyak sekali yang harus dibenahi, dan kalianlah, kita lah yang nantinya istilahnya itu bukan untuk mengatasnamakan masyarakat, tapi kita ada memberikan masukan. Kalau mengatasnamakan masyarakat mana? Yang mengadu tidak pernah ada laporan, tapi kita peduli. Terima kasih kesempatan ini. Saya harap ini bukan sekalinya aja yang dadakan seperti ini, bila perlu untuk petinggi-petinggi di sini yang
mempunyai hati mulia untuk pemajuan Oku ini jadikan suatu obrolan yang santai tapi jadi suatu hal yang positif, bermakna. Ini sumber saran kita karena kita tidak duduk di suatu pemerintahan, tetapi kita duduk sebagai seorang pelaku masyarakat yang peduli. Jadi aku sambut baik dengan acara ini Pak Elvis, Pak Jovan, Bondo dan kawan-kawan, Pak Nasir yang telah hadir di sini, sempat hadir dengan tidak sengaja, mungkin apa gimana ya, juga terkejutnya hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ke depan jadi istilahnya hal yang positif bagi kita. Agendakan gimana caranya hal-hal seperti ini, yang santai seperti ini, hal yang positif. Terima kasih, itu aja. Mungkin kalau masalah dana-dana kita nggak ngerti, triliunan, ratusan juta. Tapi kalau tidak digunakan cuma untuk gaji aja, habislah itu Pak. Jadi silakan, SDM kita banyak kok. Tapi tempatkan, rancangkan, sudah perlu. Itu aja. Lebih kurang saya mohon maaf, pada orang saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik ini karena yang disampaikan tadi adalah gemuknya SDM yang ada di PDAM. Gemuknya SDM yang ada di PDAM itu yang berakibat pemborosan anggaran. Kita rehat sejenak, tetap di Mons Corner Satu Raja. Karena tadi terkait gemuknya SDM yang ada di PDAM. Untuk selanjutnya kami akan dengarkan saran dan masukan dari MH Nazir. Beliau ini juga selain masyarakat Oku juga staf khusus di Pemda Oku ataupun staf khusus PJ Bupati Ogan Komering Ulu. Kami persilakan untuk Bapak MH Nazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke inti permasalahan. Yang menjadi masalah ini, kawan-kawan, rekan-rekan, adalah masalah kualitas air. Ya katanya PDAM itu jujur. Apa yang dari air, dari sungai, kalau warnanya kuning sampai ke rumah kuning. Bahkan nambah jadi coklat. Nah itu. Jadi di sini ya, kalau kita lihat dari Permenkes 492/2010 ini sangat sudah menyalahi tentang persyaratan kualitas air, anorganik, parameter mikrobiologi dan parameter fisik dan kimia. Sangat PDAM sudah menyalahi. Tapi inti permasalahannya di sini adalah IPA, instalasi pengolahan air. Instalasi pengolahan air kita ini adalah instalasi yang sangat lama, mungkin dari tahun berapa itu dulu, kan? Kualitas air Sungai Ogan masih sangat baik, berbeda dengan sekarang. Sudah banyak terkontaminasi oleh limbah-limbah baik rumah tangga maupun industri rumahan atau industri besar. Di sini yang perlu revitalisasi ya, Bro ya. Revitalisasi itu ini penggantian jaringan ya. Ya, instalasi pemipaan. Yang dari mainlandnya itu pipa hidup. Dari mainland atau main ring ya, itu adalah dari intek itu ke bak prasedimentasi namanya. Prasedimentasi ini yang kata Pak Oktohudi tadi yang harus dibenahi. Wajar kalau informasi dari Pak Elvis waktu itu membutuhkan dana yang sangat besar. Itu bak yang ada sekarang cuma berapa? Sedangkan untuk saat ini untuk menjaga kualitas air yang baik itu bak prasedimentasi itu harus banyak, mungkin bak 1, bak 2, bak 3 sampai 5. Ada sampai 5 atau 10 kan? Karena saya dulu pernah juga di Pamjaya Jakarta kan belajar. Jadi
untuk mencapai kualitas yang baik, kalau dari instalasi pengolahan air itu tidak disempurnakan, dalam kata lain tidak direvitalisasi, jauh dari harapan akan mendapatkan kualitas air minum yang baik. Nah, inilah yang perlu kita bahas, kita sampaikan. Kami dari pihak pemerintah mungkin akan berkoordinasi dengan Bupati bagaimana caranya agar bisa mencapai kualitas air yang baik itu dikonsumsi atau disuplai oleh masyarakat. Selain itu, selain peran sedimentasi, ada yang namanya koagulasi, flokkulasi, sedimentasi. Nah, sedimentasi inilah yang pengolahan terakhir, pengolahan inti. Setelah itu baru filtrasi. Filtrasi itu penyaringan dan desinfeksi. Desinfeksi adalah pemberian bahan kimia seperti tawas, aporit, dan lain-lain. Terakhir reservoir, baru bisa didistribusikan ke konsumen. Itu masalah pertama, intinya adalah revitalisasi. Yang kedua, masalah rekrutmen tenaga kerja ataupun yang lain-lain. Memang ada aturan atau PP 74 itu kalau tidak salah, itu BUMD tidak tunduk kepada siapapun kecuali KPM, kuasa pemilik modal. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena mereka adalah kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk penyediaan jaringan adalah PU. PDAM tidak di bawah kementerian ataupun dirjen. Kalau tidak bersumber dari dana hibah, itu bersumber dari APBD. Itu disediakan oleh instansi yang ditunjuk seperti PU Perjin, entah dana dari APBD atau hibah dari luar negeri atau dari manapun. Nah, setelah selesai siap pakai baru diserahkan ke PDAM untuk dikelola sebagai penyertaan modal daerah. Nah, itu. Jadi kalau masalah rekrutmen tinggal kita cari seperti tadi dugaan-dugaan mungkin adanya titipan ataupun orang dalam yang membawa sehingga kuantitas itu tidak sesuai dengan kualitas, sehingga SDM yang ada di sana itu tidak qualified. Nah, itu kalau masalah itu. Tapi kalau untuk ini memang dia tidak dulu, dia bisa memecat, merekrut karyawan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. DPR pun tidak bisa mengeksekusi ke BUMD. Mereka hanya bisa merekomendasikan mereka tidak bersesuaian kepada bupati. Itu pun adalah hak bupati mau ditindaklanjuti atau dikaji ulang. Itu masalah yang dua masalah yang saya perhatikan tadi dibahas. Kalau masalah yang kata Pak Bukti yang 100.000 saya belum tahu itu bagaimana yang sebenarnya itu. Jadi kembali ke permasalahan awal, kita menginginkan kualitas yang baik. Ini harus benar-benar dikaji, dibicarakan dulu bersama, baik bersama pemerintah atau tokoh masyarakat ataupun DPRD, agar ini harus ditangani secara serius. Tidak bisa karena ini budgetnya cukup besar. Nah, sementara hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Inti dari permasalahan pertama kualitas air, kedua SDM yang ada di BUMD tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Sudirman untuk menanggapi. Saya tertarik sedikit apa yang disampaikan oleh saudara kita staf khusus ini tadi, bahwasanya ada tawas sama kaporit. Nah, ini ada selentingan juga bahwasanya tawas ini untuk satu ponton, satu ponton itu sekian ton seperti itu. Tapi selentingan ini kami dengar tadi belum ada faktanya, sebatas indikasi bahwasanya hanya karung dan notannya saja yang ada itu. Seperti itu kan. Coba silakan ditanggapi terkait apa yang disampaikan Pak Nazir. Silakan Kang Sudirman. Oke, Pak RT, saya sangat respect dan menghormati apa itu tidak
ada semua ya. Tapi gampang. Tapi saya rasa saya akan sedikit saya akan ada masukan sedikit sama Pak Nasir. Begini Pak Nasir, seperti yang kita singgung tadi adalah manpower, tenaga kerja. Mungkin ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu ada kayak sepertinya rekrutmennya itu tidak transparan dan tidak jelas, sehingga seakan-akan itu surplus, berkelebihan. Overload. Seharusnya dia punya sistem rekrutmen. Jadi kira-kira berapa banyak orang dibutuhkan. Nah, tapi mereka mungkin mereka juga pihak dari PDAM ini ada intervensi dari bos-bos dari luar, ya, ingin memasukkan tenaga kerja sehingga dia tidak dapat menolak. Ya, jadi kembali lagi sepertinya ada KKN, nepotisme. Padahal kita sudah sepakat seluruh rakyat Indonesia tahun 98 kita akan mengikis KKN itu, nepotisme itu, apapun bentuknya. Jadi kalau itu masih berlaku, pokok ini mundur. Jadi termasuk gagal kita mereformasi OKU ini. Kalau sistem itu masih dibudidayakan. Jadi untuk itulah perlu kita kritisi. Kalau di negara yang maju, di negara yang modern ada 4 pilar. 1 eksekutif, 2 legislatif, 3 yudikatif. Yang keempatnya itu apa? Civil society, masyarakat madani. Cuma sayangnya di kita ini suara civil society ini apakah kurang didengar? Apakah memang civil society-nya kurang bersuara? Tapi kalau kita ini bersama-sama kita sinergi 4 pilar ini, saya yakin kita cepat dapat apa yang kita harapkan, kita ciptakan ini yang kita inginkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakanda Peru yang telah menyampaikan saran masuknya. Selanjutnya yang akan menanggapi mungkin Medi atau Saudara Mukli. Terima kasih moderator dalam hari ini. Jadi kajian daripada kualifikasi pengolahan air dan itu memang job daripada dinas PU. Itu mereka harus memperbaiki sistem pengolahan itu agar supaya kualitas air itu bisa berubah. Sebagaimana yang sekarang ini kualitasnya kurang baik. Nah, itu saja harapan kami untuk OKU agar supaya dinas PU mengkaji dalam hal ini untuk perbaikan sistem pengolahan daripada air tersebut. Itu saja pandangan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita sudah berada di ujung acara diskusi kita pagi hari ini, yakni pada titik kesimpulan. Mari kita sama-sama simpulkan demi untuk kemajuan PDAM OKU serta kemajuan OKU. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya satu, PDAM ini terlalu gemuk sumber daya manusianya, sehingga tidak lagi tepat, orang-orang yang tepat tidak lagi masuk ke sana. Kesempatan untuk orang yang tepat masuk menjadi karyawan di PDAM OKU sudah tertutup seperti itu, karena banyaknya tadi apa yang disampaikan Kandung tadi, nepotisme tadi, titipan dari orang-orang yang punya jabatan tadi. Itu satu ya. Terus yang kedua, mungkin untuk sarana dan prasarana tadi dari MH Nazir menyampaikan bahwasanya perlu diperbanyak penambahan bak ataupun filterisasi ataupun apa tadi, sehingga air yang diambil dari sungai bisa disuplai ataupun disaring sehingga bisa disuplai ke masyarakat ataupun konsumen menjadi air yang bersih dan
layak dikonsumsi. Terus ketiga yang disampaikan oleh Medi tadi, solusi cepat. Mungkin solusi cepat ini seperti ini kan yang dimaksudkan. Mungkin segala permasalahan itu bisa ditampung ataupun dibahas, dikaji serta diselesaikan, disolusikan. Yang paling penting untuk solusi cepat ini memang PDAM seharusnya ada kotak pengaduan ataupun ada memang bagian khusus yang menerima pengaduan sehingga seluruh permasalahan yang ada, entah itu air mati dan segala permasalahan bisa tertampung dan tersolusikan seperti itu. Terus yang ketiga, kami juga menyarankan untuk PDAM Oku ini untuk berkunjung ataupun kunjungan kerja lah, ataupun bisa mengambil contoh di daerah-daerah lain yang airnya bersih, yang air di daerah lain mungkin PDAM terbagus mungkin di Palembangnya bersih gitu kan. Contohlah ke sana sehingga jangan cuma kunjungan saja seperti itu kan, kunjunganlah ke sana, belajarlah di sana, ambil contoh cara mereka dan terapkan di sini seperti itu. Terus meningkatkan pelayanan. Jadi memang pelayanan di PDAM ini kami melihat memang sedikit agak kurang ya, seperti disampaikan oleh Bang Tepi tadi. Hanya mungkin ada benarnya sudah dibahas di DPRD ataupun belum, kami juga belum tahu. Tetapi jika 100.000 per konsumen per bulan, artinya pelanggan yang saat ini sudah sekian ribu banyaknya itu kan artinya PDAM ini tidak miskin loh seperti itu kan. Artinya jika ingin mereka ingin berbenah diri, mampu dengan dana mereka sendiri kan, tidak perlu selalu ada suntikan dari APBD Kabupaten Oku. Yang jelas memberatkan APBD. Sistem pengelolaan air bersih di Oku ini sangat tertinggal. Di daerah lain sudah mengupayakan air yang mengalir itu sudah layak konsumsi. Sedangkan kita masih berkutat dengan masalah-masalah yang pelik. Dari situlah kami mohon kepada bapak-bapak mungkin yang pejabat-pejabat di Oku ini segera berikan solusi untuk PDAM Oku ini, biar hilang stigma usaha jujur itu. Jangan jujur Pak ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita, karena mungkin sama-sama kita pernah ke daerah-daerah lain, seperti di daerah-daerah lain itu ada keran-keran yang ditulis di situ. Di tempat-tempat umum itu ada keran-keran yang ditulis air minum. Artinya langsung bisa diminum seperti itu. Kalau di Oku ini tadi harus membutuhkan dana puluhan bahkan hampir mencapai ratusan miliar, kok air yang ada di yang ada yang di usaha galon-galon itu mereka cuma sekian, mungkin modal mereka sedikit, tapi air yang mereka suplai itu adalah air yang bisa diminum. Sementara PDAM membutuhkan dana ratusan miliar itu, dan seperti disampaikan Kang Dobro tadi, APBD Oku akan kesulitan jika harus membiayai untuk suplai air bersih itu dengan ratusan miliar tadi. Tetapi apakah tidak mungkin dengan dana yang minim bisa memberikan air yang bersih? Mungkin skala kecil dulu, seperti saya sampaikan tadi, mungkin untuk 2 kecamatan dulu. Seperti itu. Lanjut, Mang Bro. Oke, baiklah. Ini statement saya terakhir. Penutup dari saya. Jadi masalah air ini adalah hajat orang manusia, hajat orang. Ya. Jadi perlu kita ketahui semua. Kita manusia ini bisa hidup tanpa minyak, tetapi kita manusia tidak bisa hidup tanpa air. Tolong itu betul-betul itu. Jadi ini air ini adalah kebutuhan hajat orang banyak, hajat manusia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, termasuk yang baru hadir ada Bung Yadi. Jadi kita akhiri dulu diskusi kita hari ini terkait PDAM Oku.
Semoga PDAM Oku ke depan ini menjadi lebih baik dan lebih maju, dan Oku ini menjadi lebih sejahtera. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, kami atas nama moderator ONC Oku Maju Club mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.